Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mia Audina. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya kembali memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NIM 211223089, kelas PTIK 1B. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan materi sistem informasi berbasis komputer. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi komputer berbasis komputer, di mana di dalamnya terdapat satu, pengertian sistem informasi manajemen, kedua, tujuan sistem informasi manajemen, yang ketiga, unsur-unsur, yang keempat, mekanisme, dan yang kelima, implementasi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu pengertian. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM berbasis komputer adalah suatu sistem informasi yang menempatkan perkakas pengolah data berbentuk komputer dalam kedudukan yang sentral dan sangat penting. Sistem informasi manajemen berbasis komputer atau Computer Based Management Information System terdiri dari manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data-data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi. Pengembangan sistem canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena satu, karena organisasi yang wajar, dua, kurangnya perencanaan yang memadai, tiga, kurangnya personil yang handal, dan keempat yaitu kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Yang kedua yaitu ada tujuan sistem informasi manajemen atau SIM. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang ke-1 ada menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga, tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Nah, jadi yang ketiga yaitu unsur-unsur sistem informasi manajemen berbasis komputer secara garis besar. Sistem informasi manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Setiap SIM yang berbasis komputer harus memerlukan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diinginkan bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu sistem informasi manajemen dan hanya manusia yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen berbasis komputer. Nah, jadi dapat dikatakan manusia adalah para staf komputer profesional dan para pemakai komputer user. Yang kedua yaitu ada perangkat keras atau hardware. Istilah perangkat keras menunjukkan kepada perkakas mesin. Perangkat keras tersebut terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, perkakas pendukung output device atau perkakas penyimpanan memori, dan perkakas komunikasi.
Dan yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Program komputer adalah instruksi-instruksi yang dibaca oleh mesin yang memperintahkan bagian-bagian dari perangkat keras SIM berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dan data yang tersedia. Dan yang keempat ada data-data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data-data orang tersebut yang akan dipilih, dimodifikasi atau diperbaharui oleh program-program supaya menjadi informasi. Yang kelima ada prosedur-prosedur adalah peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya setiap akses operator komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Nah, seperti itulah unsur-unsur yang terkait ke dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang keempat yaitu mekanisme kerja sistem informasi. Mekanisme kerja sistem informasi manajemen yaitu proses pengolahan data-data ini dilakukan dalam suatu mekanisme kerja sistem informasi. Menurut Mudrik 1997 sampai 1998 mengatakan komponen-komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama input data, pengolah data, catatan dan arsipan, instruksi dan prosedur, dan yang kelima yaitu output. Dilengkapi dengan perlengkapan sistem komputer memiliki komponen dasar yang sama, yaitu masukan berupa bahan informasi data, pengolah data, instruksi dan prosedur, keluaran, serta catatan-catatan dan arsipan. Bahan informasi ini yang akan diolah menjadi suatu informasi yang 37 instruksi dan prosedur pengolah data, catatan dan arsipan, input data, output laporan berguna bagi manusia. Komponen produk ini juga dari sebuah sistem informasi sebagai sebuah mekanisme kerja. Fungsi-fungsi pokok sistem informasi dapat diilustrasikan sebagai sebuah alur kerja, yaitu memasukkan data ke dalam sistemnya. Kemudian data tersebut diolah dengan menyusun kembali data input dan arsip-arsip penyimpanan. Langkah berikutnya mengembangkan prosedur-prosedur yang akan menentukan data mana yang akan diperlukan, kapan dan di mana data itu dapat diperoleh, untuk apa data itu dipergunakan, serta memberikan instruksi yang harus diikuti oleh pengolahnya. Dan langkah terakhir adalah menyiapkan output laporannya. Dan kita beranjak ke materi yang terakhir, yaitu implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama yaitu membuat dan menguji basis data dan jaringan. Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer. Yang kedua yaitu membuat dan menguji program. Memerlukan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programmer, bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru. Yang ketiga yaitu memasang dan menguji sistem baru. Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru telah terpenuhi. Yang keempat, mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah
Secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Nah, seperti itulah dasar-dasar sistem informasi manajemen berbasis komputer. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam penulisan. Ditutup nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.